We're in a race against the Nazis. Ada namanya bom atom jatuh di kawasan Hiroshima. Iya, Hiroshima dan Nagasaki gitu kan. Kalau nggak salah namanya itu adalah Julius Robert Oppenheimer. Boomingnya ini Perang Dunia Kedua nih. Iya. Jerman berhasil mengebom Polandia. Pada saat itu. Ada batang nge-scroll IG, Ron. IG apa tuh? IG Instagram. Nah, Iya maksudnya. Ya aku Oh. mau scroll apa? Ya tahu aku itu Instagram. Isi Isinya berandanya tuh, home-nya itu isinya Oppenheimer, Barbie, itu semua. Apa itu? Oppenheimer. Ah. Kalau aku Barbie nggak tahu sih ya, tapi Oppenheimer tuh aku pernah baca gitu. Aku cek film dia. Iya, tapi film ini tuh kayak mengangkat kisah nyata gitu loh dari Oppenheimer tuh sendiri. Jadi Oppenheimer tuh nama orang. Sama orang, Iya, Bukan judul film aja. Bukan, dia nama orang. Jadi sebenarnya ada kisah nyatanya mengangkat Oppenheimer tuh sendiri. Oh, dari kisah nyata. Iya, betul. Kau udah pernah baca ya? Enggak, aku ngeliat videonya, reelsnya itu kan. Hitam putih ini kayak dokumenter gitu ya. Yes, dokumenter. Dia itu mengangkat bahwa emang ada orang yang bernama Oppenheimer pada saat itu mencetak sebuah sejarah gitu intinya di Apa? dunia ini. Jadi dia tuh kayak Indonesianya itu disebut sebagai bapak bom atom, Oppenheimer. Dia yang penemu bom atom. Yes, dia penemu bom atom. Dan dia mencetak sejarah pertama kalinya membuat suatu bom atom yang memiliki skala ledakan yang besar gitu. Kalau bom atom berarti di masa-masa ini ya, Einstein berarti ya? Yes. Jadi kalau nggak salah dia memang ada teori Einstein kan tentang kuantum lah. Kan pernah belajar lah dulu ya kan tentang Ya. mekanika kuantum mungkin ya. Ya, yang aku waktu itu tidur kan, soalnya kuantum. Oh iya. Pening palaku. Oh ya oke lah. Tergantung otak kita lah kan. Jadi dia tuh kayak apa yang teori dari Einstein itu dia coba untuk diciptakan sebuah barang atau sebuah alat gitu. Jadi Alat. dan itu ternyata bisa dibuat yaitu bom atom. Bom atom. Hmm. Tahun berapa tuh? Jadi pernah dengar nggak pas saat sekolah dulu ada namanya bom atom jatuh di kawasan Hiroshima. Iya, Hiroshima dan Nagasaki gitu kan. Ah. Yang paling terkenal dulu yang pernah kita pelajari gitu ya Iya. di Jepang gitu. Pak Jadu pelakunya. Iya, jadi tapi dibalik semua itu dia tidak memiliki niat sama sekali untuk menjatuhkan bom itu di situ. Iya, iya, Awalnya Awalnya. ya itu kan pada tanggal 6 dan 9 Agustus kan 1945. Dan gara-gara dia juga, dia sebenarnya ada efek positifnya. Tahu nggak apa efek positifnya? Gimana? Kenapa dia ngejatin bom atom itu? Indonesia bisa merdeka, Ya, ya kan? ya. Gara-gara itulah salah satu alasan kenapa pada saat itu Indonesia bisa merdeka. Dampak baiknya ke negara lain. Iya gitu. Gitu. Dampak buruknya ke negara lain juga. Dampak buruknya negara lain. Jadi ada positif negatifnya. Iya. Untuk positifnya Indonesia gitu. Itu. Berarti lebih ke dimanfaatin pemerintahannya ya waktu itu. Iya, jadi pada awalnya tuh ya. Jadi aku kasih tau lah mungkin ya nama ya, karena kan Oppenheimer aja nih. Kalau nggak salah namanya itu adalah Julius Robert Oppenheimer. Oh Dia iya. seorang dari kebangsaan Amerika Serikat ya, tinggal di New York. Jadi dia tuh memang khusus untuk belajar di fisikyawan mekanika kuantum pada saat itu pendidikannya di Jerman tapi Di Jerman. iya di Universitas Göttingen Jerman gitu namanya. Nah pada saat itu memang banyak profesor yang melihat kepintarannya ini. Iya. Karena dia bisa membuat ini bahkan dia setelah mendapatkan profesor dan doktor dia itu juga menjadi dosen lah di Universitas bukan di Amerika Serikat, di Universitas California namanya. Nah gitu, jadi pada saat itu mulailah nih dia punya anak murid kan, punya ini dan pada akhirnya ada seorang jenderal lah intinya. Namanya kalau nggak salah aku pernah baca tuh Leslie. Jadi dia nih yang memberi kabar kepada Oppenheimer. Si Leslie nih. Iya, bahwasannya pada saat itu kan lagi boomingnya nih Perang Dunia Kedua nih. Iya. Jerman berhasil mengebom Polandia. Pada saat itu. Ya, jadi pada saat itu diskusi lah dia sama Leslie Jenderal nih kan untuk membuat sebuah project itu dia pembuatan bom atom. Pembuatan bom atom yang awalnya untuk memukul mundur Jerman. Gitu ya. Bukan Jepang. Kayak gitu. Jadi pada saat itu ya namanya Project Manhattan namanya. Jadi pada saat itu ya udah mereka berkolaborasi kan untuk membuat project tersebut.
bom atom. Tapi pertanyaan aku nih ya, niatannya kan nggak ada ke negara lain dan niatannya untuk memukul mundur Jerman kan? Yes. Kenapa kok bisa sampai ke Jepang? Nah itu, jadi pada saat ada lagi kabar, jadi mereka tuh kan melakukan rapat nih. Setelah proyek udah berjalan, ya kan, proyek Manhattan sudah berjalan, udah punya tim, sudah membuat tes lah untuk skala kecil bom atom dulu, udah ada perkembangan kan. Mereka nih apalagi namanya rapat lagi lah. Para petinggi-petinggi ini, profesor, dokter, serta Oppenheimer tuh ada di situ. Einstein juga ada? Einstein nggak ada. Oh, nggak ada. Einstein nggak ada. Jadi pada saat itu ceritanya Jerman sudah dipukul telak sama Uni Soviet. Oh gitu. Iya. Jadi pada rapat itu dibicarakan tentang itu dan ternyata Jerman sudah kalah. Terus karena ini masih perang dan ingin memberhentikan perang juga kan pada saat itu. Ditentukanlah kalau pada saat itu ingin dijatuhkan bom atom ke negara Jepang. Nah, awalnya Kyoto. Iya, tapi karena Kyoto menurut mereka banyak sejarahnya, mereka memilih Jepang karena Jepang pada saat itu sangat nasionalis kepada negaranya.